Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fani Natasha Wijaya dengan NPM 211210064 dari kelas AS21PC ingin mempresentasikan hasil resum terkait materi Big Data untuk memenuhi tugas mata kuliah Decision Support System. Langsung aja untuk yang pertama yaitu pengertian dari Big Data. Big Data adalah sekumpulan data digital yang terdiri dari data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar yang dihasilkan dan dikumpulkan oleh organisasi yang bertujuan untuk diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang berharga yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, selain itu ada Big Data Analytics yang merupakan dua gabungan dari kata Big Data dan Analytics. Nah, arti dari Big Data sendiri kan sudah dibahas pada sebelumnya. Dan pengertian dari Analytics yaitu proses dari menemukan, mengomunikasikan, menginterpretasikan, dan mencari pola pada data dengan menggunakan metode komputasi atau perhitungan yang sistematis. Maka dari itu, Big Data Analytics adalah kegiatan dari menemukan pola yang tersembunyi, korelasi pada kumpulan data yang memiliki tipe data dan sumber data yang bervariasi, serta memiliki ukuran yang sangat besar dari ukuran terabytes hingga zettabytes. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik Big Data. Big Data pada awalnya hanya memiliki 3 karakteristik pada Big Data 3V, namun kemudian berkembang menjadi Big Data 4V dan yang terbaru menjadi Big Data 5V. Berikut ini karakteristik dan perkembangannya secara urut, yaitu yang pertama ada Big Data 3V yang terdiri dari volume, variety, dan velocity. Nah, kemudian sesuai dengan perkembangannya menjadi Big Data 4V yang menjadi penambahnya yaitu veracity. Nah, untuk perkembangan selanjutnya yaitu Big Data 5V, yaitu bertambah dengan value. Lalu ada sejarah singkat dari Big Data. Pada tahun 2005, teknologi Big Data telah dipergunakan, namun belum ada penamaan untuk teknologi tersebut. Akhirnya teknologi tersebut diberikan nama oleh Roger Mogeles bernama Big Data. Big Data yang dia maksudkan adalah kumpulan dari Big Data yang berukuran besar yang pada saat itu hampir tidak mungkin dikelola dan diproses oleh traditional business intelligence tool pada saat itu. Pada tahun yang sama, Big Data Platform Hadoop yang dapat menangani Big Data diluncurkan. Hadoop dibuat berdasarkan open source software framework yang dinamakan Nudge dan digabungkan dengan Google's MapReduce. Untuk selanjutnya yaitu pemanfaatan Big Data. Big Data sangatlah penting karena Big Data banyak memiliki manfaat. Beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan ketika memanfaatkan Big Data diantaranya yaitu optimalisasi biaya perusahaan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis, product development, dan mendapatkan insight mengenai pelanggan dan pasar. Nah, contoh dari sektor-sektor perusahaan yang dapat memanfaatkan Big Data yaitu sektor perbankan, kesehatan, retail, media dan hiburan, healthcare atau kesehatan, agrikultur, manufaktur, minyak dan gas, telekomunikasi, pendidikan, sains, pemerintah, teknologi, asuransi, dan cyber security. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah proses pengaplikasian Big Data. Proses bagaimana Big Data bekerja cukup panjang, namun terdapat 3 proses utama yang paling penting. Di antaranya yaitu yang pertama adalah integrasi data. Big Data dikumpulkan dari berbagai sumber, bisa dari data transaksi, data pelanggan, foto-foto produk di e-commerce, video-video di sosial media, ataupun data lainnya. Data-data tersebut sangatlah banyak, baik dari jumlah, jenis, serta sumber datanya. Maka dari itu perlu diintegrasikan kepada sistem Big Data sehingga dapat diolah dengan baik. Untuk yang kedua yaitu adalah manajemen data.
Setelah data tersebut dikumpulkan, tentu kita perlu mengolah data-data tersebut seperti di mana kita akan mengorganisir dan menyimpan data tersebut. Untuk menyimpan data, kita dapat menyimpan data tersebut baik di server on-premise, cloud, atau hybrid, atau metode gabungan antara on-premise dan juga cloud storage. Untuk yang ketiga yaitu analisis. Setelah data telah terkumpul dan terkelola dengan baik, selanjutnya perlu melakukan eksplorasi data, mencari pola, dan mengelompokkan data-data sesuai dengan polanya, serta melakukan analisa pada data-data tersebut sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada arsitektur Big Data. Arsitektur Big Data adalah struktur keseluruhan yang mempresentasikan dari logical dan physical system dari Big Data. Nah, langkah-langkah dalam membangun atau mengimplementasikan Big Data itu yang pertama adalah menganalisa masalah, yang kedua yaitu memilih vendor, yang ketiga yaitu strategi deployment, yang keempat yaitu capacity planning, yang kelima infrastructure sizing, dan yang keenam adalah pembuatan rancangan disaster recovery. Nah, penerapan Big Data yang baik di sini ada beberapa kriterianya, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan Big Data business goals dengan matang, yang kedua yaitu melakukan assessment dan membuat strategi dengan partner ataupun vendor yang dapat dipercaya, yang ketiga yaitu tentukan data apa saja yang sudah perusahaan miliki dan juga kemungkinan di masa depan sehingga dapat dengan mudah di-scaling. Yang keempat yaitu terus-menerus berkomunikasi dengan semua stakeholder dan tim IT ataupun bisnis untuk memastikan scope tidak berubah-ubah dan sudah direncanakan dengan matang. Yang kelima yaitu memulai dengan perlahan-lahan dan berhati-hati serta tidak terlalu ambisius, namun harus bereaksi cepat ketika ada perubahan, terutama perubahan terkait tren. Yang keenam yaitu mengevaluasi Big Data arsitektur dengan hardware secara matang. Yang ketujuh yaitu membuat multi-deployment dan sebaiknya melakukan hybrid untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Yang kedelapan yaitu pelajari hukum terkait data di negara-negara bisnis perusahaan yang berjalan. Yang kesembilan yaitu kelola tim Big Data, karena tim yang mengelola Big Data sangat krusial bagi perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah permasalahan dan tantangan pada penerapan Big Data. Dalam mengimplementasi Big Data, tentu perusahaan pasti akan menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya yaitu kurangnya pemahaman dan wawasan Big Data atau lack of understanding and knowledge related to Big Data. Yang kedua yaitu permasalahan pertumbuhan data atau data growth issues. Yang ketiga yaitu sulitnya menjaga kualitas data atau difficulty in managing and maintain data quality. Yang keempat yaitu kurangnya pengalaman dalam mengalami data yang berjumlah banyak dan kompleks. Yang kelima yaitu mengalami permasalahan dalam mengambil dan mengintegrasi dari data sources. Yang keenam yaitu permasalahan upscaling atau upscaling issues. Yang ketujuh yaitu bingung dalam memilih teknologi dan platform Big Data. Yang kedelapan adalah permasalahan budget karena investasi Big Data memerlukan biaya yang cukup besar. Dan yang terakhir adalah masalah keamanan data. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.